jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Ikhwati fillah, jangan sampai kehidupan kita kehilangan arah, dan takwa itulah yang akan mengarahkan kita, yang akan membimbing kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dengan takwa hidup kita akan terarah. Dengan takwa akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah insyaallah. Dan dengan takwa kita akan menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat besar yang sering kita sia-siakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kedua nikmat inilah yang sering kita sia-siakan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihah wal farah. Hadis riwayat Bukhari. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu dengan keduanya itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hal ini tidak menyebut bahwa nikmat yang sering dilalaikan itu adalah harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Tidak. Rasulullah tidak menyebutkan hal itu, tetapi Rasulullah menyebutkan nikmat yang sering dilalaikan adalah waktu dan sehat, atau sehat dan waktu luang. Kenapa? Karena nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini, ikhwati fillah, adalah modal utama untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika tubuh masih sehat, itulah saat terbaik bagi kita untuk rajin beribadah. Ketika waktu masih longgar, itulah saat terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, untuk bekerja, untuk berdakwah, dan untuk memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat para salafus sholih, mereka orang-orang yang sangat luar biasa dalam memanage waktu ini. Tidak ada salafus sholih yang terlenakan dengan waktunya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Yabna Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yawm, dhahaba ba'du." Beliau menyampaikan, wahai anak Adam, engkau ini hanyalah kumpulan hari-hari saja. Jika satu harimu berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian mereka tidak pernah membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Andai kata mereka sehat, mereka gunakan untuk ibadah secara maksimal. Andai kata mereka punya waktu luang, mereka gunakan untuk belajar dan bekerja keras. Inilah contoh dari para salafus sholih. Lalu bagaimanakah dengan kita hari ini? Apakah kita ketika sehat sudah mengisi kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah waktu luang kita sudah gunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif? Oleh karenanya, renungkanlah ini, dan mulai hari ini kita gunakan kesempatan ini, kesempatan sangat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Ketahuilah saudaraku, kesempatan tidak akan datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesempatan untuk berbuat baik itu terbatas. Siapa yang cepat dan tanggap, ia akan menjadi pemenang.
Siapa saja yang tidak memanfaatkan sehat dan waktu luangnya, maka dia akan menanggung kesulitan di kemudian harinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sama kepada kita semua yang hadir di sini untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Modal yang diberikan Allah itu adalah 24 jam dalam sehari semalam. Ada yang dengan 24 jam seseorang bisa baca Al-Quran 1 juz. Ada yang dengan 24 jam seseorang bisa sholat duha 6 rakaat. Ada yang dengan 24 jam orang bisa sholat tahajud, berdoa, menangis, zikir di keheningan malam yang sunyi. Ada yang dengan waktu 24 jam seseorang bisa bersilaturahim, menyambung kekeluargaan. Ada yang dengan 24 jam dia menghasilkan karya-karya besar. Tetapi tidak sedikit orang yang dengan 24 jam dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya sibuk scroll media saja, hanya lihat video satu ke video yang lain, dari notifikasi satu ke notifikasi yang lain. Dan semoga yang ini adalah bukan kita semuanya yang hadir di sini. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah memberikan modal sama 24 jam, tetapi hasilnya nanti akan berbeda. Siapa yang akan bahagia, siapa yang akan sengsara, tergantung kita menyikapinya tentang waktu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan hidup ini sebagai investasi amal. Jangan biarkan tubuh kita sehat tetapi malas. Jangan biarkan waktu luang kita kosong dari kebaikan. Ingatlah ikhwati fillah, waktu terus berjalan, umur terus berkurang, maka bangkitlah. Gunakan tenaga kita sebelum lemah, gunakan waktu kita sebelum sibuk. Jangan tunggu nanti ikhwati fillah, karena nanti itu bisa jadi tidak akan pernah datang. Saya ulangi lagi, jikalau kita hendak menunda-nunda amal dan kita akan bilang nanti atau esok, sungguh nanti atau esok itu belum tentu datang kepada kita. Oleh karenanya, sesungguhnya yang menghargai waktu pasti akan jadi pemenang, yang menyia-nyiakan waktu pasti akan jadi pecundang. Dan sesungguhnya keberhasilan seseorang di dunia maupun di akhirat biasanya akan diraih oleh orang-orang yang bisa memanfaatkan sehat dan waktunya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita merasa hari terlalu cepat, ketika kita merasa pekerjaan menumpuk, kemudian kita merasa waktunya sangat singkat, sesungguhnya bukan kekurangan waktu, tetapi kita yang tidak pandai mensiasatinya, kita yang tidak pandai memanage waktu itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.